Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Sahabat tauladan MTSN 1 Padang TV yang berbahagia. Pertama, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Setidaknya ada 3 nikmat terbesar yang selalu Allah curahkan kepada kita. Pertama adalah nikmat Islam, kedua nikmat iman, yang ketiga adalah nikmat ihsan. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam nikmat ini. Kemudian kita berselawat kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah bersama Rasulullah sampai akhir kita nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tauladan MT1 di Padang TV yang berbahagia. Untuk tausiah singkat ini kita beri judul 3 rukun agama. Agama ini kita ini 3 rukunnya. Pertama adalah Islam, kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Itu adalah merupakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berduduk bersama sahabatnya, lalu Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, akhbirni minal Islam." Ceritakan kepadaku apa Islam. Lalu Rasul menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Setelah itu Jibril berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau." Yang kedua, Jibril juga bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni minal iman." Ceritakan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah menjawabnya, dan rukun iman yang 6. Selesai dijawab oleh Rasulullah, Jibril juga berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau." Ini kelihatan agak aneh. Jibril bertanya, dan juga Jibril membenarkan ucapan Rasulullah. Yang ketiga, Jibril juga berkata, "Akhbirni minal ihsan." Ceritakan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah innahu yaraka." Ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah memandang Allah. Maka jika engkau tak mampu memandang Allah, maka yakinkanlah dirimu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tauladan MT1 Padang TV yang dimuliakan Allah. Dari 3 ini adalah merupakan rukun agama kita. Kalau boleh kita contohkan, Islam ibaratkan tubuh manusia, iman adalah hati manusia, dan ihsan adalah rohnya manusia. Apabila ketiga ini lengkap kita pahami, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita, itu baru dikatakan kita lengkap secara agama. Baru kita akan sempurna agama kita apabila memiliki, memahami, dan mengamalkan ketiga hal ini. Lalu apa itu ihsan? Ihsan itu adalah untuk mencahayai iman, mencahayai Islam. Islam kita akan bercahaya apabila kita memahami tentang ihsan. Dan iman itu juga akan bercahaya apabila kita memahami tentang ihsan. Kenapa demikian? Karena ihsan itu adalah merupakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama ini, kata sahabat Nabi dan para ulama mengatakan, Al-Islam, Islam itu ialah dahulunya ad-din ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Agama ini diawali dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Khadijah, istri Rasulullah yang sangat tercinta itu, beliau meninggal? Kapan meninggalnya? Sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj. Otomatis Khadijah belum sholat seperti kita sholat. Lalu apakah Khadijah masuk neraka? Tidak. Khadijah adalah istri Rasulullah yang pertama masuk surga.
Kenapa demikian? Karena Khadijah sudah ma'rifat, sudah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ihsan itu setidaknya ada 5 ciri orang ihsan. Pertama, ihsan itu orangnya sudah bisa menghilangkan rasam tabiat. Apa itu rasam tabiat? Ialah kebiasaan tubuh. Apa kebiasaan tubuh? Ialah banyak makan, banyak tidur, banyak bicara, banyak perbuatan perkataan yang melalaikan hati kepada Allah. Itu kebiasaan tubuh. Orang ihsan boleh mengurangi, maka meninggalkan kebiasaan itu. Untuk apa guna ditinggalkan itu? Adalah untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ihsan ialah bisa menghilangkan adat nafsu yang jelek. Apa itu adat nafsu yang jelek? Ialah ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin diberi imbalan apabila bekerja. Untuk apa itu dihilangkan? Untuk bisa silaturahim, bisa kita hidup berukhuwah Islamiyah. Kalau kita berbuat ingin dipuji, ingin dihargai, andai orang lupa memuji, lupa menghargai, tentu timbullah di hati kita tidak enak. Itu menimbulkan perbuatan atau perasaan yang tidak baik. Maka putus silaturahim. Makanya Rasulullah dan prinsipnya ialah di diri kita ada hak orang lain, di diri orang tidak ada hak kita. Berbuat ini, kata Rasulullah, hanya untuk orang. Khairun nas anfa'u linnas. Maka Rasulullah menggambarkan kepada orang seperti ini ialah kun nifa'an wala takun diraran. Hendaklah kamu bermanfaat, jangan menjadi orang mudarat. Kita diunjurkan Rasulullah untuk menjadi orang bermanfaat. Nah, untuk bisa bermanfaat kita memahami yang namanya ihsan ini. Yang kedua, Rasulullah kun bassaman wala takun abbasan. Hendaklah kamu tersenyum, jangan bermuka masam. Untuk bisa tersenyum itu butuh hati bersih, hati suci, hati lapang. Kalau tidak, sulit kita untuk senyum. Nah, inilah gambaran orang ihsan itu berakhlakul karimah. Yang ketiga ialah orang ihsan menghilangkan sifat nafsu yang jelek. Apa itu sifat nafsu yang jelek? Ialah merasa lebih, merasa hebat. Ada keakuan di kita ini. Kalau nggak ada kita, nggak bisa. Kalau nggak ada saya, nggak ada. Nah, itu namanya orang yang tidak baik akhlaknya. Ini namanya sifat nafsu yang jelek. Untuk apa itu dihilangkan? Untuk bercahaya hati. Kalau hati bercahaya, hidup akan tenang dan nyaman. Yang keempat ialah dia taraki kepada Allah. Apa taraki? Yaitu selalu berkemauan hati ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ialah fana fillah wa baqalillah. Orang ihsan dia fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan baqa kepada Allah taala. Selain Allah semuanya fana. Hanya Allah yang baqa. Dalam pandang hatinya yang dilihat, yang dirasakan, yang dipikirkan hanya Allah. Itu namanya fana fillah wa baqa lillah. Kelima-lima ini adalah merupakan ajaran ihsan dan itu merupakan awal dan dasar orang memahami ajaran tasawuf dan kesufian. Sahabat tauladan MTS 1 Padang TV yang berbahagia. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini adalah bulan ihsan. Kenapa demikian? Di Ramadan ini kita dibentuk mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi perkataan perkataan yang tidak berguna. Itu adalah membentuk akhlak kita, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan keakuan kita. Karena aku itu adalah ananiyah. Ananiyah asal katanya ana. Ana itu aku. Menghilangkan ana ini adalah merupakan sifat orang ihsan. Kalau sudah hilang ananya, baru ketemu pada pencipta ana. Karena penyebab iblis dan syaitan itu terusir dari neraka dari surga ke dunia karena ana, karena saya. Saya lebih baik pada Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Ungkapan seperti itu adalah bukan orang yang ujub dan sombong. Inilah salah satu nasihat Rasulullah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemuliaan, keberkahan, dan istiqomah untuk selalu bersama-sama Allah dalam memahami 3 rukun agama kita ini. Islam, iman, ihsan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.